Bung Rifai, ini tadi sudah diumumkan ijazah Pak Jokowi asli. Artinya proses hukum yang berjalan di Polda Metro seperti apa? Ya, alhamdulillah ya Mbak, puji Tuhan bahwa tadi kami juga mendapat informasi dari teman-teman media bahwasannya Baris Krim Polri sudah mendeklar hasil penelitian di Puslapor Polri, di mana dinyatakan ijazah Pak Jokowi asli. Mengenai ini semua sebenarnya kalau kami sejak awal, apalagi Pak Jokowi ya, sudah sangat berkeyakinan bahwa ijazah itu asli karena beliau yang mengalami secara langsung, mengikuti perkuliahan langsung ya, selama 5 tahun di UGM, dan juga beliau juga yang memperoleh ijazah itu dari kampusnya terutama ya, sehingga pada saat kami juga diminta untuk menyerahkan ijazah atau melakukan bersifat kooperatif terhadap penyelidikan di Baris Krim, ya kami ikuti semua, dan hari ini ternyata sudah bisa diklarifikasi hasil dari puslapor tersebut. Nah, mengenai kelanjutannya, biasanya dalam hukum kalau memang tidak ditemukannya bukti awal terjadinya tindak pidana, maka demi kepastian hukum tentunya penyelidikan ini harus dihentikan, karena bagaimanapun juga Baris Krim Polri tidak hanya mempertimbangkan kepentingan pelapor, tapi juga kepentingan terlapor yang tentunya juga telah menjadi objek dalam perkara ini, dan juga kepentingan keadilan bagi terlapor ya, untuk bisa memulihkan martabat dan nama baiknya. Sejauh ini mengenai laporan yang kami ajukan di Polda Metro Jaya masih tetap berlanjut dan belum ada permintaan dari Pak Jokowi untuk mencabut atau menghentikan. Ya, pada intinya kami hanya menjalankan tugas pendampingan secara profesional. Kalau memang nanti pada saatnya Pak Jokowi meminta cabut, tentu akan kami cabut. Tapi kalau memang minta dilanjutkan, maka kami juga akan tetap memproses sebagaimana ketentuan undang-undang yang berlaku. Demikian. Apa yang disimpulkan di Dirtipidum atau Lab Forensik Mabes Polri hari ini itu bukan autentikasi atau uji keaslian, tetapi uji identity, ya, membandingkan satu dengan objek satu dengan referensi lainnya. Jadi pada saat menguji keidentikan tersebut, kita harus memastikan juga hadirnya mengotentikasi juga referensi yang digunakan, ya kan? Seharusnya yang kita inginkan adalah uji autentikasi terhadap barang uji yang dilakukan, yang disita gitu loh. Dan sampai detik ini juga kita tidak pernah melihat bahwa laboratorium pada saat tadi juga pengumuman tadi bahwa bentuk analog atau bentuk fisik dari bahan ujinya itu tidak ditunjukkan kepada kita. Nah, ini hari ini itu membuktikan keidentikan, sementara referensi itu juga yang perlu diuji autentikasinya begitu. Jadi memperpanjang masalah. Pada hari ini kita tidak mendengarkan ya tentang carbon dating analisis mengenai usia dan serat kertas. Apakah tahun 1985? Begitu juga dengan ink dating analisis. Itu loh, penanggalan tinta dan jenis tinta apakah sesuai dengan tahun 1985. Jadi menurut saya ya, kebenaran sepihak ini juga perlu kita uji dengan laboratorium yang independen. Statementnya adalah identik atau tidak identik, bukan otentik atau tidak otentik. Kalau uji autentikasi, maka yang harus dilakukan adalah paper atau carbon dating analisis dan ink dating analisis. Oke, kita tahan dulu. Bung Rifai silakan ditanggapi. Baik, Bung Rismon kita tahan dulu. Bung Rifai silakan tanggapannya. Ya Mbak, kalau Pak Rismon berpendapat ya kami hargai saja. Tapi mungkin perlu diketahui masyarakat bahwa puslapor Baris Krim Polri ini bukan baru 1-2 tahun berdiri ya, dia sudah berdiri sejak tahun 60-an ya, dan sudah juga menyelesaikan penelitian-penelitian yang di perkara-perkara besar, termasuk uang palsu, bom Bali dan segala macamnya. Bahkan juga sudah ada kerjasama internasional. Di satu sisi juga mereka memiliki standar bagaimana cara menguji dokumen analog ya, yang tentunya standar ini juga bisa dipertanggungjawabkan baik secara nasional maupun internasional. Kalau sekarang Pak Rismon punya pendapat lain ya monggo kerso ya, tapi kembali lagi menurut saya lembaga independen seperti Mabes Polri tentunya akan bekerja sesuai SOP yang berlaku di dunia forensik, tidak hanya negara Indonesia tapi juga internasional. Lalu kedua ya, kalau kami memang dari awal sudah menduga ya, ditunjukkan ijazah pun juga pasti dipersoalkan. Sekarang kita serahkan kepada lembaga ketiga nih, kan Polri ini lembaga ketiga, ya kami menyatakan asli, Pak Rismon dan kawan-kawan menyatakan palsu, maka ada pihak ketiga kan. Nah, sekarang Polri sudah bekerja independen, dituduh tidak profesional. Nanti kita bawa ke pengadilan juga sama juga, semua akan dituduh tidak profesional sepanjang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Jadi ya, buat saya tidak akan mengikuti gendang yang terus dimainkan. Kami tetap bekerja sesuai hukum ketentuan.
semua memiliki SOP dan semua juga harus bertanggung jawab atas pekerjaan-pekerjaan profesional yang dilakukan tiap-tiap institusi hukum. Apalagi ini negara hukum ya, tentunya ada parameter tertentu, tidak sesuai dengan parameter yang dikembang-kembangkan. Tolong dikoreksi ya. Kalau keaslian itu uji autentikasi, bukan uji keidentikan. Jadi pengumuman hari ini kita dengarkan bersama, identik dengan 3 referensi yang lain. Terus begitu itu ijazah. Terus berkaitan dengan lembar pengesahan skripsi juga identik dengan referensi beberapa lembar pengesahan skripsi atau skripsi lainnya. Kalau menurut saya ya, bahwa uji laboratorium itu kan uji saintifik. Ya, uji saintifik itu artinya apa? Itu kalau dia kredibel dan trustworthy, maka hasilnya juga harus bisa dikomparasi, direkonstruksi dan diuji oleh pihak lain. Jadi jangan takut nanti ketika di pengadilan ya kita minta itu diuji oleh lembaga yang independen bahkan luar negeri. Karena informasi hari ini kita tidak mendapatkan apa itu carbon dating analisis, usia kertas, tekstur kertas bagaimana, baik ijazah maupun lembar pengesahan skripsi. Itu juga dengan dating analisis, jenis cinta, usia cinta, itu saya tidak dapatkan informasi seperti itu. Bahkan objek yang diuji juga bentuknya, visualisasinya itu bagaimana, tidak tahu. Kita tahu ya, objek yang diuji juga tidak ditunjukkan, tiba-tiba ini pakai terminologi otentik. Baik. Ini kembali lagi bahwa penjelasan tentang otentik atau identik itu kan mismatch ya. Harusnya kan ujinya adalah uji autentikasi, keaslian, bukan uji keidentikan. Ini identik dengan referensi lain. Pertanyaannya lain ujinya. Di autentikasi enggak begitu, satu. Itu. Yang kedua mengenai lembar pengesahan skripsi ya, itu pengakuannya kan bahwa setelah prakaka itu menggunakan mesin ketik manual, tapi lembar pengesahan skripsi itu menggunakan handpress. Nah, pertanyaan mendasar adalah apakah statement itu keluar berdasarkan rekonstruksi handpress dilakukan sendiri oleh lapor forensik atau berdasarkan pengakuan dari pegawai percetakan perdana? Ini lagi tidak ada penjelasan. Kenapa? Menurut analisa saya, ya kajian ilmiah saya, bahwa itu menggunakan digital font dengan tepi-tepi yang tidak ada yang sangat smooth dengan teknologi digital, dengan hardware dan software yang menurut tebakan optimis saya tahun 2004 menggunakan sistem operasi Windows XP dengan kedalaman PPI dot per inci DPI itu lebih dari 9. Jadi tidak ada penjelasan mengenai lembar autentikasi terhadap lembar pengesahan skripsi tersebut ya, baik dating analisis, paper dating atau carbon dating analisis, cuma dikatakan itu adalah produk dari handpress. Bagaimana Barreskrim Polri menjelaskan ya, di situ ada di depan Dewan Penguji, terus titik-titik yang sangat rapat. Itu titik-titiknya. Bagaimana Barreskrim merekonstruksi titik-titik yang sangat rapat itu tidak menjadi garis, karena itu merupakan produk dari handpress. Oke, Pak, ada tanggapan? Silakan. Ya, kembali lagi sebenarnya kan kalau dilihat laporan awal TPUA ini kan diajukan ke Barreskrim Polri yang tentunya sejak awal TPUA sudah meyakini Barreskrim akan menangani perkara ini secara objektif dan profesional. Padahal kalau tidak yakin, nggak mungkin diajukan di Barreskrim, mungkin diajukan di polisi Belanda sana misalnya gitu ya. Nah sekarang Barreskrim sendiri sudah memiliki mekanismenya. Dalam kaitan pemalsuan, maka akan dilakukan pengujian oleh puslapor, lembaga yang sudah berpuluh-puluh tahun dengan berbagai prestasi yang sudah dilakukan, dan juga saya yakin mereka akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan. Nah, tadi menanggapi sedikit apa yang disampaikan Pak Ridwan, menurut saya yang dilaporkan Barreskrim TPUA itu adalah terkait ijazah ya, dan memang yang diuji ini ada ijazah ya, bukan skripsi ya. Dan yang masyarakat pun juga kemarin adalah ijazah SMA dan S1 ya, tidak ada tapi masyarakat skripsi. Jadi menurut saya memang puslapor juga tidak memiliki skripsi, karena kembali lagi skripsi ini bukan objek perlaporan awal ya. Ini adalah pengembangan berikutnya ya, yang terus digaungkan, bahkan sekarang juga lari lagi ke Pakas Mujo lah mau diteliti ya. Nah, kami juga nggak mau tergiring, nanti setelah Pakas Mujo apalagi yang diteliti, kita kembali ke awal. Apa ini dulu ijazah, mari kita teliti. Dan kedua juga, kesimpulan ini kan bukan hanya didapat dari hasil puslapor, termasuk juga mendengar puluhan saksi, ya,
baik pihak UGM sudah dengan keterangannya, pihak UGM juga sudah memberikan bukti-buktinya ya, semua mungkin dokumen perkuliahan, lembar pengesahan dan segala macam gitu ya. Saya juga nggak ngerti, ini kan semua dilakukan oleh Baris Krim Polri, dan tentu juga Baris Krim Polri juga akan mempertanggungjawabkan semua kesimpulan yang dilakukan. Jadi kita harus melihat ini secara komprehensif, jangan tertuju kepada laporan saja, tapi keterangan saksi, karena ini fakta. Ya, buat kami sih, kami meyakini fakta adalah fakta, tidak mungkin bisa diputar balik ya dengan segala argumentasi ataupun argumen-argumen keilmuan, karena fakta adalah fakta.